Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang dan tak sayang pun maka tak cinta. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Purnama dengan NIM 22137121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum saya mengenai mengukur luas sederhana. Baiklah, di sini saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ialah Rahmat Afandi, yang kedua ialah Gabriel Abdia Pardede, dan yang ketiga ialah Arik Zakwan, dan yang terakhir ialah Robi Ihsan Habibi. Baiklah, tujuan praktikum kita kali ini ialah yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur luas menggunakan alat sederhana, dan yang kedua ialah mahasiswa terampil dalam menentukan bangunan datar yang akan terbentuk dari pengukuran. Sebagaimana yang dilihat dalam video, bahwa praktikum dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022, lokasi lapangan teknik mesin atau otomotif dengan cuaca yaitu cerah. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini ialah: yang pertama kita menggunakan yalon, yang kedua kita menggunakan pen ukur, dan yang ketiga kita menggunakan pita ukur. Tentunya kita akan menggunakan kompas. Yang kelima kita menggunakan helm safety, dan yang keenam kita menggunakan rompi safety. Bahan yang kita gunakan ialah buku dan alat tulis. Keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu. Pastikan jumlah alat yang dipinjam. Hindari kehilangan alat. Gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Dilarang bermain HP ketika praktikum. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan atau analisa data. Dari data yang telah kita peroleh, dapat dilakukan analisa berupa: yang pertama ialah untuk menghitung seluruh atau luas keseluruhan, yaitu menggunakan rumus. Luas seluruh sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 sampai ke luas 9. Yang pertama ialah kita akan menghitung luas 1, yaitu segitiga. Rumus dari luas segitiga ialah alas dikali tinggi dibagi 2. Yaitu alasnya tadi itu dari yalon P1 ke yalon P2 aksen dikali yalon P2 ke P2 aksen, yang mana didapatkan jaraknya ialah 2,3 dikali 2,5 dibagi 2, yaitu didapatkan 2,85 meter kuadrat. Kemudian kita masuk kepada luas yang kedua, yaitu luas trapesium, di mana rumus luas trapesium ini ialah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, yang mana didapatkan ialah luas sama dengan jarak dari yalon P3 ke P3 aksen ditambah jarak dari yalon P2 ke P2 aksen dikali dengan jarak dari yalon P2 aksen ke P3 aksen dibagi 2. Maka dari itu didapatkan jarak yaitu 2,9 meter ditambah 2,5 meter dikali 3 meter dibagi 2. Maka didapatkan luas yang kedua ialah 8,1 meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk kepada luas yang ketiga, yaitu luas trapesium, yang mana rumus luas trapesium itu yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Didapatkan jarak dari yalon P3 ke P3 aksen ditambah jarak dari yalon P4 ke P4 aksen dikali jarak dari yalon P3 aksen ke P4 aksen dibagi 2, yang mana didapatkan jarak berupa atau jarak sejauh 2,9 meter ditambah 1,7 meter dikali 3 meter dibagi 2, yaitu didapatkan luasnya ialah 6,9 meter kuadrat. Kemudian selanjutnya ialah luas keempat, yang yaitu sama mencari luas trapesium juga, yang mana jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, yaitu jarak dari yalon P4 ke P4 aksen ditambah jarak dari yalon P5 ke P5 aksen dikali jarak dari yalon P4 aksen ke P5 aksen dibagi 2.
didapatkan jarak sejauh 1,7 meter ditambah 2,4 meter dikali 3,2 meter dibagi 2, yaitu luasnya sama dengan 6,56 meter kuadrat. Kemudian yang selanjutnya ialah luas 5, yang mana luas 5 ini adalah luas persegi, yaitu rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Kita dapatkan yaitu jarak dari yalon P5 ke P5 aksen dikali dengan jarak dari yalon P6 ke P7, yang mana jaraknya adalah sama 2,4 meter dikali dengan 2,4 meter, maka didapatkan luas persegi yaitu 5,76 meter kuadrat. Baiklah, sekarang kita akan menghitung luas yang ke-6, yaitu luas yang ke-6 ini adalah luas segitiga, yang mana rumusnya ialah alas dikali tinggi dibagi 2. Maka didapatkan jarak dari yalon P8 ke P8 aksen dikali dengan jarak dari yalon P7 ke P8 aksen dibagi 2. Maka 3 meter dikali 4,3 meter dibagi 2, maka didapatkan luas segitiga yaitu 6,45 meter kuadrat. Kemudian yang kedua ialah kita akan menghitung luas yang ke-7. Nah, luas yang ke-7 ini adalah luas trapesium, yang mana rumus dari luas trapesium ini ialah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dan dibagi 2. Maka didapatkan jarak dari yalon P8 aksen ke P8 ditambah dengan jarak dari yalon P9 ke P9 aksen dikali dengan jarak dari yalon P8 aksen ke P9 aksen dibagi 2. Maka didapatkan 3 meter ditambah 2 meter dan dikali dengan 3,2 meter dan dibagi 2. Maka didapatkan hasil yaitu 8 meter kuadrat. Kemudian kita akan menghitung luas yang ke-8, yaitu tetap sama, adalah luas trapesium, yang mana rumusnya tadi yang telah disebutkan ialah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dan dibagi 2. Maka didapatkan yaitu jarak dari yalon P10 aksen ke P10 ditambah dengan jarak dari yalon P9 ke P9 aksen dan dikali dengan jarak dari yalon P9 aksen ke P10 aksen dan dibagi 2. Maka didapatkan 3 meter ditambah 2 meter dikali dengan 3,3 meter dan dibagi 2. Maka didapatkan luas trapesium atau luas yang ke-8 ialah 8,25 meter kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung luas yang ke-9, yaitu luas segitiga, yang mana rumus dari luas segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Didapatkan P1 atau jarak dari yalon P1 ke yalon P10 dikali dengan jarak dari yalon P10 ke yalon P10 aksen dibagi 2. Didapatkan 3,1 meter dikali 3 meter dan dibagi 2. Maka didapatkan luas segitiga yang ke-9 yaitu 4,65 meter kuadrat. Kemudian kita akan mencari luas keseluruhan, yang mana rumus dari luas keseluruhan itu ditambah semua dari luas pertama sampai ke luas 9 yang telah kita cari tadi. Maka didapatkan yaitu rumus luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6 ditambah luas 7 ditambah luas 8 dan ditambah dengan luas 9. Luas 1 tadi didapatkan 2,875 meter kuadrat ditambah 8,1 meter kuadrat ditambah 6,9 meter kuadrat ditambah 6,56 meter kuadrat ditambah 5,76 meter kuadrat ditambah 6,45 meter kuadrat ditambah 8 meter kuadrat ditambah 8,25 meter kuadrat dan ditambah dengan 4,65 meter kuadrat. Maka didapatkan luas keseluruhannya ialah 57,545 meter kuadrat dan sudut yang kita gunakan ialah 9 derajat. Baiklah, yang terakhir kita akan masuk kepada kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dari data dan pembahasan di atas dapat kita tarik yaitu bahwa pada pengukuran luas sederhana ini terdapat beberapa bangun datar seperti segitiga, trapesium, dan persegi. Rumus yang kita gunakan antara lain ialah yang pertama, untuk mengukur luas seluruhnya yaitu kita dapat tambahkan dari luas yang pertama sampai yang kita ukur yaitu luas ke-9. Kemudian yang kedua ialah kita akan mengukur yang tadi yaitu luas segitiga, yang mana luas segitiga ini kita dapatkan dari rumus setengah alas dikali tinggi. Kemudian yang ketiga ialah kita akan mengukur menggunakan rumus dari luas trapesium, yang mana rumus dari luas trapesium ini yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dan dibagi 2. Dan yang terakhir ialah luas persegi, yaitu rumusnya sisi dikali sisi. Selanjutnya adalah saran. Dari praktikum ini saya pribadi menyarankan
bahwa pada saat jarum ditancapkan itu haruslah tegak dan lurus sehingga kesalahan terhadap pengukuran dapat diminimalisir. Kemudian dan pada saat membaca hasil pengukuran itu haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian sehingga mendapatkan tingkat keakuratan yang tinggi dalam pengukuran. Serta sebelum melaksanakan praktikum sebaiknya berdoa terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa dan haruslah menggunakan alat-alat yang safety dan menerapkan prinsip keselamatan kerja.